Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisuci Prastiwi dari kelas PGMI 4 semester 7 dengan NIM 0306212172. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Organisasi Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dasar-dasar Studi Manajemen dan Organisasi Pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen organisasi pendidikan. Nah, pengertian manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, keuangan, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, jadi manajemen itu adalah seperti misalnya kita mau membuat sesuatu atau ingin ada melakukan usaha. Nah, sebelum kita melakukan itu, tentu saja yang langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah merencanakan bagaimana langkah yang akan kita buat ataupun strategi yang akan kita lakukan untuk melaksanakan sesuatu rencana yang akan kita jalankan tersebut. Nah, kemudian definisi dari manajemen organisasi pendidikan itu sendiri adalah proses pengelolaan sumber daya, sistem, dan proses dalam institusi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, jadi manajemen organisasi pendidikan ini itu berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mencapai hasil akademik yang baik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pada pembelajaran dan perkembangan dari karakter siswa. Nah, manajemen organisasi pendidikan ini tentu saja bagaimana dalam perencanaan ataupun pengelolaan yang baik dalam suatu lembaga ataupun institusi. Nah, adapun selain dari pengertian, materi berikutnya itu yaitu fungsi dari manajemen organisasi pendidikan. Nah, fungsi dari manajemen organisasi pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu adalah planning ataupun perencanaan. Nah, dalam fungsi ini yaitu perencanaannya itu yaitu dengan menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pendidikan yang mencakup tentang pengembangan kurikulum, rencana anggaran, terus ada kebijakan pembelajaran, serta perencanaan program pendidikan yang akan dibuat. Kemudian, dengan adanya perencanaan ini, tujuannya itu agar aktivitas pembelajaran di lingkungan sekolah itu memiliki arah yang jelas dan terarah. Kemudian, fungsi yang kedua itu adalah organizing atau pengorganisasian. Nah, fungsi dari pengorganisasian itu adalah untuk membentuk suatu organisasi yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, dengan adanya pengorganisasian ini, yaitu untuk memastikan setiap individu ataupun staf dewan guru itu memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang mereka jalankan dengan baik. Baiklah, fungsi yang ketiga itu adalah actuating atau pelaksanaan. Nah, fungsi dari actuating ini adalah sebagai pemimpin itu harus memotivasi dan membimbing guru, staf, dan para siswa agar mereka itu bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, maksudnya ini adalah setelah kita membuat perencanaan dan melakukan pengorganisasian atau pengelompokan dalam suatu institusi atau lembaga, maka langkah berikutnya itu adalah pelaksanaan dari perencanaan yang telah kita buat. Nah, sebagai pemimpin suatu lembaga itu tugasnya itu adalah memastikan bahwa para jajaran di sekolah itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian fungsi berikutnya itu adalah controlling ataupun pengawasan. Setelah perencanaan itu dilaksanakan, perlu adanya pengawasan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh para staf guru ataupun para anggota, apakah pekerjaan yang sudah mereka laksanakan itu berjalan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan agar tahu apa yang salah dan akan diperbaiki di masa yang akan datang.
Kemudian tujuan dari manajemen organisasi pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa institusi pendidikan itu dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misinya. Nah, jadi dengan adanya manajemen ini itu akan menjadi langkah ataupun suatu cara supaya suatu yang kita rencanakan itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada unsur-unsur di dalam manajemen organisasi pendidikan. Nah, dengan adanya unsur-unsur ini tuh supaya dapat berdaya guna yang baik, serta berhasil guna yang baik, serta terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Nah, adapun unsur-unsur yang pertama itu adalah manusia ataupun men. Nah, manusia ini adalah orang yang melaksanakan atau menjalankan sesuatu berdasarkan proses dan perencanaan yang dibuat. Kemudian yang kedua itu ada uang atau money. Nah, uang atau money ini menjadi unsur karena tentu saja diperlukan dalam sebuah manajemen organisasi sebagai untuk alat tukar barang dan jasa. Kemudian yang ketiga itu ada metode ataupun metode. Nah, metode ini adalah cara ataupun jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, dengan adanya metode ini, kita tahu bagaimana langkah yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan ataupun melaksanakan dari sesuatu itu yang akan kita buat. Kemudian, unsur yang keempat itu adalah material. Material ini adalah bahan yang akan kita gunakan ataupun yang akan kita hasilkan dalam suatu organisasi. Kemudian, unsur yang selanjutnya itu adalah mesin. Mesin ini adalah alat bantu dalam mencapai tujuan dalam organisasi. Kemudian unsur yang terakhir itu adalah pasar atau market. Pasar atau market. Nah, salah satu dari berbagai sistem atau institusi, prosedur, bahkan hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha untuk menjual barang dan jasa dan tenaga kerja untuk mendapatkan penghasilan yang akan kita gunakan. Baiklah, itu saja materi ataupun penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar studi manajemen dan organisasi pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.